Sorotan selanjutnya, game online Roblox kini tengah jadi sorotan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melarang siswa untuk bermain Roblox karena banyak adegan kekerasan. Pemerintah pun tak ragu memblokir permainan Roblox jika terbukti mengandung unsur kekerasan. Roblox merupakan permainan platform game online yang diproduksi oleh pengembang game asal Amerika Serikat. Popularitas permainan game Roblox ini sudah populer sejak beberapa tahun terakhir di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Game ini memungkinkan pengguna untuk membangun dunia virtual sendiri, dan bahkan di dalam platform tersebut terdapat fitur obrolan yang beragam dengan pengguna lain yang ingin mereka ajak berkomunikasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta orang tua mengontrol anak-anaknya agar tidak terpapar kekerasan di game online. Mendikdasmen juga mewaspadai game online yang bisa disusupi konten judi online. Kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga ada sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar Pemerintah tak ragu blokir game Roblox, apalagi jika permainan itu sampai memengaruhi perilaku anak-anak dan terbukti mengandung unsur kekerasan. Tidak hanya game Roblox, apapun itu. Berarti nanti apakah akan dilakukan pemblokiran terhadap game tersebut atau gimana gitu, Mas? Ya kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan belum ada rencana pemerintah memblokir game Roblox. Kementerian Komdigi masih menunggu laporan evaluasi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terkait game Roblox sebagai acuan. Belum ada rencana, belum ada rencana sampai nanti ada kita lihat, kita evaluasikan, ada Dirjen Ruang Pengawasan Digital yang terus memantau. Itu belum ada penyampaian dari Dirjen tersebut, nanti kita lihat. Terkait rencana pemblokiran, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kebijakan yang dibuat pemerintah soal game online Roblox harus mengutamakan perlindungan terhadap anak. Regulasi yang dibuat harus berbasis pada digitalisasi yang ramah anak. Karena di era sekarang tidak mudah untuk melepaskan peran digital dalam kehidupan anak-anak. Melarang istilahnya gini, kita tidak bisa menghindari anak dari digital. Jadi tapi bagaimana dari regulasi-regulasi yang dibuat untuk bisa mendukung supaya anak itu ramah di dalam ruang digital. Ya memang Roblox ini adalah satu platform, memang banyak sekali ratusan game di situ dan umurnya tidak tahu yang masuk itu. Nah batas-batasnya itulah yang harusnya menjadi sebuah regulasi dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan orang tua itu harus mendampingi anak. Rencana kebijakan pemblokiran game Roblox mendapat reaksi dari para orang tua. Namun demikian, jika Roblox diblokir, masih ada muncul game serupa lain yang memuat sisi negatif. Tapi belum pernah kayak mencoba untuk menguninstall Roblox itu ya Mas ya? Sudah pernah. Tapi kembali lagi, anak itu kemudian karena sudah terbiasa bermain game ya, dia kemudian install ulang dan meskipun usianya masih SD, sekolah dasar, ternyata ya mereka sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa dengan aplikasi sehingga mereka bisa mencari sendiri kemudian melakukan install ulang sendiri. Kalau saya setuju. Salah satu alasannya game itu memberikan candu yang agak adiktif gitu ya. Jadi ada level-level tertentu yang memang levelnya itu sepertinya unlimited, tidak selesai sampai di tahap itu dan masih ada capaian-capaian. Itu kadang yang membuat salah satu anak itu jadi ketagihan.
Psikolog anak, remaja, dan keluarga, Sani Budianti Hermawan dalam wawancaranya di program Kompas Siang menyebutkan bahwa dampak buruk game online membuat anak-anak tidak mau berinteraksi di dunia nyata. Iya, sebenarnya kita tahu ya bahwa permainan games itu membuat anak bisa jadi ketergantungan. Itu yang pertama sekali. Anak menjadi ada attach kepada games, anak juga tidak bisa menyelesaikan gamenya itu secara pendek tapi terus berlanjut ya. Dan game ini salah satunya yang memang lagi viral, di mana semua orang bermain. Bahkan kalau ada anak yang nggak main seakan-akan tidak era kekinian begitu. Jadi games yang sekarang ini itu yang kita khawatirkan ketika berbau kekerasan dan ada konten juga mengandung seksualitas begitu. Tapi yang terutama adalah bagaimana anak akhirnya attach dan kalau sudah ketergantungan, anak tersendiri tidak mau berinteraksi dengan yang lain, dengan dunia luar, dengan belajar misalnya, akhirnya konsentrasi pun semakin menurun. Nah ini yang juga menjadi masalah karena anak sendiri sudah merasa nyaman di dunia gamesnya dan berinteraksi di dunia gamesnya, padahal di situ banyak sekali mengandung unsur yang beresiko atau berbahaya. Selain pemerintah, peran orang tua dalam mencegah kecanduan dan paparan konten negatif di dunia digital sangat penting, terutama jumlah waktu dalam mengakses permainan agar tidak menimbulkan kecanduan. Tim Liputan, Kompas TV.